Oke, chapter 1062 nih One Piece itu telah keluar secara full. Dimana yang menjadi daya tarik di sini nyatanya itu tak hanya Bartolomeo Kuma yang hilang kesadaran itu, tetapi tentang ancaman untuk Dr. Vegapunk itu sendiri. Karena pemerintahan dunia melalui agennya sudah siap untuk melenyapkan Vegapunk karena dianggap kejeniusan itu terlalu berbahaya. Dan orang yang mengomandoi penyerangan itu adalah Rob Lucci, sang jaguar. Nah, Lucci bersama dengan para rekannya di Cyberpol itu tak menyangka karena di markas itu sudah ada kru yang tak asing lagi buatnya, Mugiwara Pirates. Mereka pernah bertemu nih sebelumnya, di mana Luffy belumlah menjadi Kaisar Yonko dunia baru. Lalu bagaimana nih pertemuannya mereka kedua pada akhirnya nanti? Apakah akan ada sesuatu yang terulang kembali battle antara Luffy versus Lucci? Oke, nggak usah berlama-lama lagi nih, kita akan breakdown isi cerita dari One Piece 1062 ini. Kita mulai. Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai kedatangan para agen Cyberpol yang akan melenyapkan Vegapunk di markas besarnya itu. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV. Follow juga nih Instagram dan TikTok DRTV Mediatif yang berisikan populer konten ASEAN pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, dengarkan ini baik-baik. Chapter 1062 ini dibuka dari cover story yang memperlihatkan judul Petualangan di Kota Ilmu Sains. Itu adalah negeri di mana Vegapunk itu berkumpul melakukan eksperimen, menjarah dan membuat sesuatu. Di pinggiran laut kota itu perbincangan antusias itu telah dimulai. Kau bilang Vegapunk? Vegapunk ya? Aku benar-benar menghormatimu, teriak Franky ini. Semua orang terkejut kala itu, bahkan heran dia ini lebih besar 10 kali lipat dibandingkan General Franky. Di chapter inilah Nico Robin juga melakukan perbincangan serius seperti biasanya dan mulai bertanya nih. Tunggu, aku tidak pernah mendengar Vegapunk itu seorang wanita. Dari waktu karir dan usia yang sekarang ini terlihat sangatlah berbeda. Itu sangatlah jelas. Aku bukanlah Stella tubuh yang sebenarnya. Aku ini adalah Punk 02 Vegapunk Lilith. Kami mencari uang di sini, jadi berikan uang dan barang bawaan kalian, lalu aku akan segera pergi. Ya, sepertinya nih dia itu memang agak jahat nih dan kasar sih untuk versi 02 itu. Dia masih menambahkan sesuatu. Sudah aku bilang, aku bukan menyelamatkan kalian. Biasanya kapal tak bisa melewati wilayah ini, dan kalian sendiri bisa lihat seharusnya dengan senjata monster laut itu. Nah, tiba-tiba terdengar panggilan suara itu menuju ke Lilith. Hei Lilith, apa yang sedang kau lakukan? Menjarah lagi kah? Kau butuh lebih banyak kebanggaan sebagai seorang ilmuwan. Lalu dia meresponnya nih. Dia melasaka, apa kau bisa mengubah angka anggaran dengan kebanggaanmu itu? Kau dengar Lilith, mereka bukanlah tipe yang akan mudah menyerah. Mereka itu adalah anggota Tobi Jerami dan mereka telah menjadi Yonko beberapa waktu yang lalu. Dia kemudian berteriak dengan terkekeh nih. Aku tahu itu, berarti mereka memiliki banyak harta karun kan di sana? Jika itu masalahnya, kau sudah membuat kesalahan, Saga. Tidak kau meremehkannya Lilith. Lihatlah samurai mata satu di kapal itu, pemburu bajak laut Zoro dengan harga buronan 1.111 juta berries. Dan alasan kenapa dia begitu tenang adalah kau sendiri sekarang dalam jangkauannya. Dia membunuhmu sekali tebasan. Dan itu sama juga dengan sang anak iblis Nico Robin yang ada di belakangnya itu. Dari sini Lilith si Punk 02 itu terlihat keringat dingin nih dan berkata lirih kepada Saka, apakah para idiot yang bertingkah konyol itu adalah umpan? Sialan, aku sudah lengah. Lalu tiba-tiba Zoro itu berkata seperti ini. Oi Vegapunk, aku punya sebuah permintaan. Tidak apa-apa, bawa mereka ke sini Lilith. Aku sangat tertarik dengan kelompok itu, jawab dari Punk 01 Dr. Vegapunk Saka. Nah, setelah itu nih panel itu akhirnya berganti lagi ke tempat di mana Luffy, Bonnie dan juga Chopper serta Jinbe. Di sana Bonnie itu mengatakan bahwa saat dia masih kecil dan saat masih labnya normal itu, dia sudah pernah berkunjung ke laboratorium ini. Sekarang tujuan Bonnie itu sudah berbeda nih. Dia menceritakan bahwa ayahku telah dijadikan sebuah robot oleh Vegapunk. Sekarang dia pun telah kehilangan rasa sebagai seorang manusia, bahkan tidak mengenali dirinya lagi. Dia telah dibuat tidak lebih hanya sebagai sebuah senjata hidup. Ya, yang dimaksud di sini adalah Bartolomeo Kuma.
Kita ingat kala itu ketika dalam kerajaan Kamabaka, ketika Kuma itu sudah diselamatkan, kala itu mereka juga heran karena Kuma itu masih bertindak seolah-olah dia sebagai robot. Bahkan nih di kalimat yang dibicarakan Bonnie di chapter ini, namun ternyata tak dirukan oleh Luffy, dia bilang seperti ini, kalau ia bertemu dengan Sabu di Marijoa. Tanpa mereka tahu nasib Sabu sekarang setelah serangan Lulusia Kingdom itu. Dan di chapter ini Luffy sepertinya itu tidak menghiraukan dan tidak terlalu mendengar perkataan dari Bonnie perihal Sabo. Nah, setelah perbincangan itu nih, mereka tuh sampailah ke sebuah negeri di mana ada robot, raksasa, monster luar angkasa juga, ada yang terbang dan besar sekali. Nah, terjadi keriuhan di sana nih ketika Luffy yang kelaparan, begitu pula Bonnie yang ingin memakan sesuatu, tetapi tiba-tiba mereka merasa terjebak. Bonnie menjelaskan bahwa itu kemungkinan hanyalah sebuah gambar. Jadi monster luar angkasa dan raksasa itu pula adalah sebuah gambar. Dan itulah kenapa Luffy bisa menembus tenggorokannya saat itu. Nah, lalu tiba-tiba seorang itu datang dan berbadan mungkin wajahnya seperti lili itu tadi, tapi ukuran lebih kecil. Dia tiba-tiba memukul dan menendang Luffy. Setelah itu mereka akhirnya mendapati makanan hamburger itu dan minuman kentang goreng. Bahkan nih mereka ini sejujurnya juga tak tahu siapa yang membuat semua makanan itu. Nah, setelah itulah robot wanita itu tadi menjelaskan tentang semua kekacauan dan menjelaskan semua itu kepada mereka. Selama ada cukup bahan, mesin itu bisa membuat 500 tipe makanan dalam hitungan menit. Pizza, pasta, hamburger, semuanya bisa. Nah, jadi makanan yang didapatkan oleh Luffy dan Bonnie itu berasal dari robot itu tadi. Lalu Jinbe yang menyela itu bertanya, siapa kalian sebenarnya? Nah, dia menjawabnya dengan cepat. Aku dipekerjakan sebagai ilmuwan jenius yang sangat rendah hati, Dr. Vegapunk Atlas. Gila nih, udah keluar 3 nama nih, Vegapunk Lilith, Vegapunk Saka, dan juga Vegapunk Atlas. Lihatlah reaksi Luffy dan Chopper sangatlah terkejut mendengar itu, begitu pula Bonnie yang terlihat jengkel. Setelah itu nih, panel itu berpindah lagi ke kapal angkatan laut yang berlambangkan pemerintahan dunia. Tertulis sebuah prolog singkat nih, Dunia Baru. Nah, di sini dalam bendera Wall of Government itu terjadilah sebuah percakapan. Tahu siapa mereka? Ya, itu adalah Super Paul. Nah, perbincangan itu seperti ini. Oke, kalau begitu apa yang akan kita lakukan sekarang? Nah, Luffy, dengarkan dulu. Vegapunk sendirian, tetapi mereka juga terlalu jenuh dan terlalu sibuk. Mereka tidak punya cukup waktu. Dan kau tahu pepatah kan? Saya bahkan akan menerima bantuan dari seekor kucing, bukan? Itu artinya nih, pula ke-6 orang ini adalah kucing dan semuanya bernama Vegapunk yang sama. Sederhananya seperti itu. Dan disinilah akhirnya Rob Lucci itu berkata, singkatnya kita akan mengembalikan bocah menyebarkan ini ke Egghead ya, dan menghancurkan semua Vegapunk itu tadi. Itu adalah misi besarnya. Laboratorium itu pun penuh dengan barang-barang yang berharga. Kita akan lakukan dengan hati-hati, melenyapkan orang paling berguna bagi dunia. Apa ini ada hubungannya dengan kejadian di Lulusia tempo hari itu? Nah, lalu Stussy itu berkata nih, tidak menerima pertanyaan terutama dari seseorang dengan intuisi baik sepertimu, Luffy. Dan chapter pun akhirnya berakhir. Nah, ini menarik nih, karena dengan tujuan Super Paul itu ke markas Vegapunk, artinya mereka bisa bertemu lagi dengan para kru Mugiwara Pirates. Tentu ini bakalan dijawab lagi nih, karena di masa lalu pun mereka ini juga sudah pernah bertemu. Kala itu ketika Rob Lucci masih menjadi anggota CP9 muda dengan kemampuan yang sudah luar biasa kala itu. Ia entah kenapa malah kalah nih. Tapi sekarang setelah ia masuk ke CP0 itu, dia tentu sudah bertambah kuat lagi dari pertemuan pertama. Bagaimana jadinya nih jika ia bertemu dengan Luffy sekarang ini yang sudah menjadi seorang Kaisar Yonko? Apakah Rob Lucci masih bisa mengimbanginya? Teknik Rokushiki pasti sudah jauh berkembang nih dari kemarin itu. Namun Luffy sekarang sudah jadi orang yang berbeda pula. Pria itu yang mengalahkan Yonko, Kaido, dan dengan perubahan Dewa Matahari dari buah iblis legendaris mythical Zoan Nika. Apakah dengan ini akan ada duel sengit nih antara Monkey Nika Luffy versus Jaguar Puma Lucy? That's really interesting. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi pembahasan kita nih mengenai breakdown isi dari One Piece 1062 ini tentang kedatangan para Super Paul ke markas Dr. Vegapunk itu. Jangan lupa saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.